Hyderabad, ibu kota negara bagian Telangana, adalah salah satu kota metropolitan terbesar di India. Kota yang kini berpenduduk sekitar 9,3 juta jiwa ini terletak di semenanjung Deccan, India Selatan. Dengan kontur kota yang berbukit dan terletak di ketinggian mendekati 600 meter di atas permukaan laut, suhu udara di kota ini cukup sejuk dan nyaman, bahkan cenderung dingin saat malam. Pada kesempatan kali ini, mata keempat akan membahas detail dari kota Hyderabad dari beberapa pertanyaan yang muncul di benak kalian. Apakah lalu lintas Hyderabad mirip dengan New Delhi? Bagaimanakah bentuk kotanya? Apakah mirip dengan ibu kota? Apakah akan terdengar bunyi klakson kendaraan di mana-mana? Apakah akan ada saling serobot di jalanan? Mari kita simak. Kota Hyderabad, ibu kota negara bagian Andhra Pradesh di India, sudah lama dikenal sebagai salah satu daerah pengembangan informasi teknologi terkemuka di dunia. Silicon Valley India menjadi sebutan lain Hyderabad, karena di daerah ini terdapat banyak perusahaan-perusahaan raksasa IT dunia yang membuka bisnisnya, seperti Microsoft, IBM, Wipro, dan lainnya. Sebagai kota terbesar di India, Hyderabad juga menyimpan banyak potensi warisan budaya Hindu dan Islam, yang menjadi tujuan wisata masyarakat dari berbagai negara. Di tengah kekayaan potensi warisan budaya dan teknologi yang dimiliki, Hyderabad ternyata juga tidak lepas dari berbagai problem sosial ke masyarakat, seperti halnya kota-kota besar lainnya di India. Selain kemiskinan, buruknya sistem lalu lintas di Hyderabad menjadi problem krusial. Kesadaran dan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas sangat rendah, kendati telah banyak peraturan yang dikeluarkan. Hal sama juga terjadi di seluruh kota-kota di India. Sebagai contoh autorikshaw atau bajai. Kendaraan roda 3 yang banyak dijumpai di jalanan kota Jakarta, di India bisa dijejali hingga 8 penumpang dari seharusnya hanya untuk memuat 4 orang. Sopir bajai dan masyarakat pengguna transportasi ini mengabaikan faktor kenyamanan dan keselamatan. Selain biayanya yang sangat murah, sekitar Rp2.000 hingga Rp4.000 sekali jalan, bajai bisa menjangkau hingga ke pelosok wilayah yang tidak lewati kendaraan umum lainnya. Agaknya peraturan yang ada di India bukan untuk dipatuhi. Bus kota, truk, mobil, serta bajai, bercampur dengan sepeda motor memenuhi jalanan. Semua saling berebut dan berdesakan, seakan tidak mau mengalah. Sebagian besar pengendara sepeda motor juga tidak mengenakan helm pengaman dan sering bersikap ugal-ugalan. Karena itu, jangan heran kalau di jalanan utama dan kawasan pinggiran kota Hyderabad, akan mudah ditemui mobil-mobil dengan bodi penyok atau tergores. Senggolan antar kendaraan bermotor sudah menjadi pemandangan biasa. Kalau mobil kena senggol kendaraan lain, pemiliknya jarang marah karena mereka sendiri biasanya juga melakukan seperti itu, kata Janagat, salah seorang warga Gachibowli, Hyderabad. Dengan sedikit bercanda, ia mengatakan kalau rem yang pakai menjadi komponen vital bagi semua kendaraan. Tanpa diduga, kita harus mengerem sewaktu-waktu karena dipotong kendaraan lain dari arah samping, ujarnya. Kekacauan dan keruwetan lalu lintas akan sangat terasa di kawasan pertigaan, perempatan atau bundaran yang menjadi pertemuan arus kendaraan. Kondisi kemacetan makin parah karena sebagian lampu lalu lintas tidak berfungsi dengan baik. Belum lagi ditambah kebisingan karena bunyi klakson kendaraan yang bersautan dan memekakkan telinga. Orang India memang sangat hobi bermain klakson, tanpa mempedulikan kondisi sekitarnya. Di Jakarta yang kondisi lalu lintasnya juga macet, orang masih sangat jarang membunyikan klakson mobil karena bisa memicu emosi pengendara lain. Tapi di sini, Hyderabad, menekan klakson keras-keras sudah biasa, kata Atik Jauhari, pelatih bulu tangkis asal Indonesia yang sejak setahun terakhir melatih pemain-pemain India. Waktu pertama kali datang ke India, saya sempat kaget juga dengan kondisi itu. Tapi lama-lama sudah terbiasa. Hampir di seluruh India, kondisi lalu lintasnya juga sama, tambah mantan pelatih pelatnas ini. Kematian tertinggi. Rendahnya sikap disiplin berlalu lintas masyarakat India tersebut, memang cukup memprihatinkan karena tidak sedikit korban berjatuhan di jalan raya akibat kecelakaan. Belum lama ini, Badan Kesehatan Dunia, WHO, dalam laporan tahunan soal keselamatan jalan raya, menyebutkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di India, merupakan yang tertinggi di dunia.
Menurut Hu, ketika negara-negara maju sudah bekerja keras menata sistem transportasi jalan untuk mengurangi risiko kecelakaan, negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang atau negara miskin, justru kesulitan membenahi masalah tersebut. Jika hal ini tidak segera dibenahi, kematian di jalan raya bisa menjadi pembunuh terbesar kelima di dunia pada 2030 mendatang. Saat ini, sekitar 90% kematian di jalan raya di seluruh dunia terjadi di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, meskipun jumlah kendaraan bermotor di negara tersebut tidak banyak. Laporan terakhir Biro Pencatatan Kejahatan Nasional, NCRB, India yang dilansir media setempat, Time of India pada pekan lalu, menyebutkan sedikitnya 13 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan di jalan raya. Lembaga itu menjelaskan sekitar 114.000 orang di India kehilangan nyawa di jalan selama 2007. Angka itu jauh lebih rendah dibanding kecelakaan jalan di negara paling padat penduduknya di dunia, yakni China, yang hanya sekitar 89.455 orang pada 2006. Sekitar 22% korban meninggal akibat kecelakaan truk, 19% kendaraan roda 2, 11% angkutan bus, dan 9% menimpa para pejalan kaki. Bagaimana menurut pendapat sobat? Mari jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Saya admin paling ganteng sedunia mengucapkan undur diri. Wassalam.